Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau masak terong rendang, tapi resepnya beda ya dari kemarin waktu cumi. Bumbunya mirip sih. Ini ada cengkeh 3 biji, terus jinten 1 sendok teh, bunga lawang 2 biji, ketumbar. Waduh, kayaknya bakal pusing deh kalau nginget satu-satu. Saya tuliskan di deskripsi video ini aja ya teman-teman. Nah, semuanya itu saya blender sampai halus kayak gini. Ada sih yang suka masih berupa pecahan-pecahan gitu. Tapi kalau saya sukanya yang halus kayak gini. Sekarang bikin bumbu yang lain. Ada bawang putih, bawang merah, terus juga laos. Ini jumlahnya masing-masing, saya tuliskan aja di deskripsi video ini ya, supaya nanti teman-teman nggak bingung ingatnya. Ada jahe, ada kunyit, dan juga ada serai. Terus ada rawit dan cabai. Kalau cabai itu selera ya, kalau suka pedas, rawitnya yang banyak. Tapi kalau suka yang merah, cabai merah atau cabai keritingnya yang banyak. Ini saya gunting-gunting supaya prosesnya cepat. Hihi. Nah, supaya nanti blendernya bisa jalan, saya kasih minyak kelapa, teman-teman. Saya blender sampai semuanya halus. Nah, terus ini saya tumis ditambahin dengan bumbu halus tadi, bumbu halus yang kering tadi. Terus tambahin garam dan juga kaldu bubuk. Saya pakainya kaldu jamur ya teman-teman. Nanti dia akan ngeluarin minyak kayak gini, karena tadi kan pakai minyak kelapa ya. Ada beberapa yang tanya, kenapa saya pakai minyak kelapa? Soalnya lebih sehat teman-teman. Dia juga punya kelebihan dibandingkan minyak sawit. Jadi kalau untuk gorengan saya pakai minyak sawit. Tapi kalau untuk bumbu saya pakai minyak kelapa. Itu yang hijau-hijau daun kunyit ya teman-teman. Kenapa saya pakai minyak kelapa? Minyak kelapa itu gampang membeku. Tapi saat membeku itu dia relatif lunak. Jadi pas mau ambil bumbu instan yang udah saya buat ini gampang. Kalau pakai minyak sawit itu keras teman-teman. Jadi susah ngambilnya. Nah, ini udah suhu ruang. Terus masukin di toples gini. Tutup pakai tutup yang kedap udara. Simpan di chiller. Kalau mau suhu ruang bisa sih, tapi tahannya nggak selama kalau di chiller ya teman-teman. Walaupun udah kita tumis sampai tanak. Bumbunya udah jadi, sekarang kita siapin terungnya. Ini terungnya saya potong-potong. Kali ini rendangnya beda dari yang cumi karena saya mau kasih apa ya, kayak tekstur gitu, tekstur yang beda. Jadi nanti hasilnya itu akan lebih gurih dan untuk beberapa orang lebih suka. Terungnya saya goreng dulu. Ini pastiin minyaknya udah panas betul. Soalnya kalau belum nanti terungnya panen minyak. Tapi kayaknya kalau goreng terung semua orang udah bisa deh ya. Nah, ini yang penting banget tuh kelapa. Ini kelapa parut. Saya simpan udah berminggu-minggu, bahkan mungkin ada lebih dari sebulan nih di freezer. Tetap awet kok. Kalau kita simpan di freezer, asalkan si kelapa itu masih fresh, tahan kok. Ini saya sangrai dulu teman-teman. Jadi dipanggang di atas wajan yang anti lengket sambil diaduk-aduk kayak gini. Tujuannya supaya nanti bikin rasanya lebih enak dan kelapanya ini lebih wangi. Nanti warnanya akan berubah sedikit kecoklatan gini. Ini sih ada yang gosong karena tadi saya tinggal kelamaan. Apinya kegedean nih.
Kalau apinya sedang itu dia aman kok, ditinggal sebentar-sebentar gitu nggak apa-apa. Nah ini udah wangi banget, udah cukup. Terus saatnya saya tambahin bumbu rendang tadi teman-teman. Jadi bumbu rendangnya yang tadi kita simpan di chiller atau yang baru saja saya kasih videonya tadi dimasukin. Berapa yang dimasukin itu selera sih. Rendang yang tanpa santan, tanpa kelapa ini kan udah mateng. Jadi kalaupun pertama kita masukin gini udah cukup, terus nanti rasanya kurang, masukin belakang juga nggak apa-apa kok. Terus biar makin gurih ditambahin santan kental. Kali ini saya pakai santan instan ya teman-teman. Dia aduk-aduk gini. Kalau mau lebih gurih lagi, santan instannya juga boleh ditambah kok. Jadi ini benar-benar selera, suka yang kental atau yang enggak. Yang pasti ini mesti diaduk-aduk dan apinya sedang aja, jangan api yang gede supaya nanti dia bisa tanak. Karena ini bisa disimpan lagi di chiller, tapi nggak setahan yang tanpa santan, tanpa kelapa ya teman-teman. Paling 1-2 hari gitu. Kalau kelebihan dari itu takutnya nanti basi. Nanti dia pelan-pelan akan berubah warna jadi lebih kisut, terus keluarin minyak. Nah saat itu kita bisa ambil sebagian untuk stok di chiller. Tapi pastiin toplesnya jangan ditutup dulu sampai dia suhu ruang ya. Kalau panas-panas masuk kulkas gak boleh ya teman-teman. Nah kalau udah, ini sisanya ini yang akan kita tumis sampai sedikit kering untuk bikin rendang dari terung tadi. Kita tambahin air lagi. Tambahin ini terungnya, terus diaduk-aduk ya teman-teman. Udah diaduk-aduk kayak gini, udah jadi kok, udah bisa dinikmatin. Jadi kalau bikin rendang terung sebetulnya sih 3 menit jadi, asalkan bumbu instannya udah jadi ya teman-teman. Oke, kayaknya sekian dulu sharing saya kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Terima kasih udah nonton. Teman-teman paling suka rendang dimasak apa? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton. Dadah.